Halo, jumpa lagi sama gue. Selamat, hari, selamat sore hari, selamat malam hari, selamat pagi hari, selamat apapun. Di tutorial kali ini, saya akan membahas mengenai dropship di Shopee. Jadi lanjutan dari dropship kemarin. Saya kemarin jelaskan sepintas ya, bagaimana caranya dropship di Shopee. Nah, kalau yang sekarang, saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk memilih, supplier yang baik gitulah, intinya gitu. Nah, jadi gini, kemarin tuh banyak banget pertanyaan yang masuk ke saya, yang nanya di komen mengenai dropship. Kayaknya mereka ingin atau kalian ya, saya bilangnya kalian aja biar lebih dekat. Kalian kayaknya ingin mulai usaha dropship, cuman masih kayak ngawang-ngawang nih langkahnya kayak gimana gitu kan ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut aja ya. Ini bener-bener buat newbie ya atau untuk pemula, bener-bener untuk pemula yang ingin mulai berusaha dengan dropship. Kalau kalian telaten, sebenarnya saya pernah juga masalahnya ya dropship gini. Itu kalau telaten itu sebulan bisa lumayan loh, untungnya bisa 3 sampai 5 juta. Itu kan lumayan ya kalau untuk uang saku. Tapi benar-benar harus rajin, sering-sering balas chat, kemudian sering-sering update barang gitu. Jadi ya kerjanya lebih dari 8 jam sebenarnya sehari. Tapi lumayan lah untuk student. Ini waktu saya masih jadi pelajar ya, dulu saya dropship sempat. Jualannya saya dulu di IG, di Instagram. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau buat kalian yang bener-bener nggak tahu nih mau dropship apaan, kita, bisa menentukan kategori. Jadi kita harus mulai, gimana ya, memikirkan kita mau dropship apaan. Jangan semua dropship diembat, jangan. Fokus aja di satu jenis barang dulu. Yang penting kalau dropship itu labanya jangan terlalu banyak, asalkan flow-nya itu lancar. Jadi barangnya itu rutin keluar gitu, laku terjual banyak. Itu yang kita kejar. Jadi bukan ngejar di kejual sedikit tapi untungnya gede, tapi yang kita kejar adalah barangnya banyak, untungnya sedikit. Itu nggak apa-apa malahan. Itu yang kita kejar. Oke. Sekarang gini, kalau kita mau dropship, saya ulangi lagi ya tadi, kita harus fokus di satu produk aja, satu jenis produk aja. Misalkan kalau fashion, fashion aja. Kalau kosmetik, kosmetik aja. Kalau makanan, makanan aja gitu. Jangan semuanya diembat jadi satu, jangan. Kalau awal-awal, fokus dulu di satu hal. Ingat ya, fokus di satu hal ditelatenin. Oke. Kalau misalkan nih saya newbie, tapi saya suka dunia fashion, saya mau mulai dropship tentang fashion, maka kalau di Shopee itu sebenarnya ada fitur pencarian ya. Kita ketik aja nih. Iseng nih ya, saya ketik tentang fashion. Saya mau jualan produk fashion, tapi saya belum tahu fashion apa yang mau saya beli. Nah, ketika saya ketik fashion di Shopee, maka akan keluar nih saran pencarian. Saran pencariannya ada banyak banget, tapi yang keluar di sini itulah yang paling sering dicari sama orang. Jadi ada fashion muslim, fashion aja, fashion pria, Korea, mask, fashion Bangkok, dan seterusnya. Saya klik yang paling atas ya, si fashion muslim. Saya ingin tahu nih, produk apa sih yang paling laku, yang paling sering dicari orang. Saya klik, keluar deh ini deh. Nah, sekarang ini lihat ya, ini urutkannya adalah terkait, terbaru, terlaris. Yang sekarang tandanya orange itu terkait. Kalau kita mau tahu produk paling laku yang dibeli banyak banget orang, kita klik yang terlaris. Oke, udah keluar ya. Ini adalah produk-produk paling laku yang terkait dengan fashion muslim yang dijual di Shopee. Nah, kalau yang atas-atas ini tulisannya iklan ya, Bu, Pak. Ini tulisannya iklan. Nah, ini berarti sebenarnya bisa jadi mereka itu bukan produk yang paling laris, cuman dia bayar ke Shopee untuk ditampilkan dalam bentuk iklan. Makanya bisa muncul di teratas. Bukan berarti barangnya jelek, enggak. Karena banyak juga yang iklan itu dan dia barangnya bagus gitu ya. Tapi kalau kita sekarang mau cari produk apa yang terbanyak dibeli orang, berarti kita skip yang tulisan iklan ini. Kita cari dari yang di bawahnya. Nah, ini nggak ada iklan nih tulisannya. Lihat, yang terjual 68.900. Produknya adalah si Bella Square.
Kemudian ada lagi Bergo Maryam, ada lagi Pasmina Ceruti, ada lagi Bergotali dan seterusnya ya. Ini banyak nih. Nah, tipsnya kalau kita cari supplier misalkan oke, ternyata yang paling laku untuk fashion muslim adalah kerudung. Kemudian saya misalkan langsung putuskan nih untuk kerudung nih, saya pilih yang Bella Square misalkan. Berarti saran saya nih ya, bisa dituruti bisa enggak. Kalau cari supplier itu jangan cuma satu tempat, tapi 2 tempat di kota atau daerah yang sama. Alasannya, kalau misalkan produknya kebetulan kosong di supplier pertama, kita masih bisa beli dari supplier kedua. Jadi kesempatan order dari pelanggan atau dari customer tidak kita tolak, kita masih bisa terima karena kita punya alternatifnya. Tapi kalau misalkan kita cuma punya satu supplier, kalau misalkan produknya kosong, ya udah kita nggak bisa jual ke si customer karena produknya nggak ada, gimana kita mau jual gitu. Nah, kemudian kenapa sebaiknya satu daerah atau satu kota? Itu karena terkait sama ongkir ya Bu, Pak. Jadi, kalau misalkan tidak satu kota, misalkan nih ya, supplier pertama di kota Bandung, supplier kedua di Sidoarjo, ini kan jauh ya. Nanti kalau misalkan produk yang ini kosong, kemudian ternyata ada produk sejenis tapi di Sidoarjo, maka otomatis ongkirnya pun buntung kita. Karena apa? Karena ya kalau misalkan alamat, pembelinya yang, ongkirnya hampir sama ya, misalkan nih, jualannya kita ambil supplier dari Jawa semua ya dua-duanya, terus kita jualnya di Kalimantan misalkan, mungkin ongkirnya nggak jauh berbeda. Tapi kalau misalkan nih, kita hitung tarifnya ongkirnya pengiriman dari Bandung ya Bu, tapi ternyata pas di Bandung barangnya nggak ada, adanya dari Sidoarjo. Sementara yang order sama kita itu dari Bandung juga, otomatis kita rugi kan. Kita buntung di ongkir, habis kita duitnya di ongkir. Sementara labanya tadi udah saya bilang kan cuman sekitar 10-15% lah ya. Seenggaknya idealnya segitulah kalau dropship. Jangan ngambil laba tinggi-tinggi. Yang penting flow lancar. Nah, kalau kita ambil labanya cuman 10% misalkan, berarti kan cuman 1.100, ya kan? Sementara ongkirnya dari Bandung sama Sidoarjo, itu bedanya mungkin selisihnya bisa 20.000. Jadi kan rugi di kita. Makanya dari itu, ambil supplier, 2 supplier ya, ada supplier utama dan supplier cadangan, usahakan satu daerah, biar ongkirnya nggak bonyok di kita, gitu. Dan usahakan juga untuk supplier pertama dan supplier kedua itu punya barang yang sama. Jadi kan misalkan kita jualan ada 2 produk gitu ya, dari supplier pertama, maka produk itu juga harus ada di supplier kedua, idealnya gitu. Oke, sekarang saya mau tunjukkan ini contoh ya, Bella Square tadi yang paling laris 68.900 terjual, harganya cuma 10.900. Kayak gimana sih produknya? Kita lihat ya. Oh, cakep nih. Nah, dia ada jenis warnanya banyak banget, tapi saya nggak mau ngurusin jenis warna di sini, yang saya mau kasih tahu ke kalian, itu komentar pembelinya. Ini yang ngasih review banyak banget ya. Nilai ratingnya 4,7 dari 5, dengan yang ngasih review tuh ratusan ribu. Dan kalau kita mau dapat review jujur, itu kita lihat, kalau saya ya prefer lihat dari 3 bintang ke bawah. Ini mungkin, nggak terlalu penting kalau kita beli untuk diri kita sendiri, tapi kalau kita beli untuk orang lain, dalam hal ini dropship, itu berarti kita harus bisa mengantisipasi kira-kira apa sih masalahnya, negatifnya kalau kita pesen di sini tuh apa gitu. Kita harus pastikan itu. Contoh nih ya, saya klik yang 3 bintang, oke, kita lihat ya beberapa reviewnya. Ini ada bilang, pengemasannya lama. Nah, kalau pengemasannya lama, kita juga harus pastikan di awal ya, kita state di awal ke konsumen kita akan bilang ke mereka, "Ini pengemasannya agak lama ya Pak, Bu, soalnya yang order banyak," gitu. Jadi misalkan nih pengemasannya lama, dibilang 7 hari, kira-kira 7 hari baru sampai, atau mungkin karena ada Covid, jadinya nyampenya lebih dari 10 hari misalkan, kayak gitu. Jadi biar kita tuh nggak dikomplain konsumen dan nggak diuber-uber terus gitu loh, karena pengemasannya dia lama nih, dari supplier aja udah lama. Sementara kalau dari
kan kalau dropship itu alurnya dari kita ke supplier, kemudian baru ke customer atau pembeli. Berarti akan mengalami waktu yang lebih lama kalau misalkan kita pesan langsung dan kita sendiri sebagai konsumen nggak ada jeda waktu kan. Jadi misalkan kita pesan, langsung diproses dan dikirim. Bisa aja 3 atau 4 hari. Tapi kalau lewat kita dulu, kemudian ke supplier, dikirim ke pembeli itu paling nggak lebihin waktu lah, ekstra waktu sehari 2 hari. Kira-kira ringnya kayak gitu. Jadi ini harus di-state dulu ke pembeli. Kalau misalkan kita jadi nih ngambil supplier dari sini. Kemudian komentar yang lain nih dari konsumen apa nih? Warnanya asal-asalan. Bukan warna yang dia mau gitu kan ya ini. Bukan warna yang dia mau. Berarti kalau gitu kita juga antisipasi ke konsumen. Kita antisipasinya gini, jangan sampai ketika kita, konsumen milih nih warnanya kuning, ternyata yang datang warna hitam misalkan. Terus kalau kita nggak ngasih tahu sebelumnya, konsumen bakalan komplain kan dan marah-marah. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai antisipasi adalah dijelaskan dulu di konsumen sebelum beli bahwa kalau misalkan warna yang dia request habis, kita akan ganti warna yang mendekati dari stok yang ada tanpa pemberitahuan lebih dulu. Ada kemungkinan kayak gitu, itu harus dijelaskan ya ke konsumen biar nggak ada ini loh, nggak ada apa sih, nggak ada rasa nggak puas gitu. Jadi biar konsumen itu oke tahu term condition-nya kayak gini, dari awal udah kita jelaskan secara gamblang, gitu ya. Nih, contoh lagi nih, gua order tanggal 28 baru dikirim tanggal 3 lama ya berarti ya ini, customer udah marah-marah, berarti dia dropship juga. Jadi ini harus benar-benar dijelasin ya ke konsumen, kalau pengiriman mereka itu lama, agak lama gitu. Jadi ini harus dijelaskan di awal. Oke, ini contoh yang pertama ya. Terus lagi saya mau jelaskan lagi tentang rating. Jadi dari sekian ratus ribu yang komen negatif sebenarnya cuma dikit ya. Hitungannya nih ya, coba ya, 1 bintang, review paling jelek itu 700-an orang. Dibandingkan dengan 109.000 orang yang ngasih bintang 5. Itu jauh ya bedanya ya. Jadi kayak gitu. Berarti ini bisa dibilang oke lah, produknya oke lah, nggak jelek gitu. Cocok ini untuk dibikin dropship. Atau kemudian kalau si ini tadi si Bella ya, si Bella Hadid ini, apakah dia ada padanannya? Tadi mau jelasin ya. Jadi ini kan kerudung Bella. Apakah ada yang jual produk sejenis ini di kota yang sama atau di daerah yang sama? Kita harus pastikan, kita harus lihat. Ini ada, tapi kayaknya ini saya yakin ini toko yang sama ini. Karena sama-sama di kota Bandung. Kayaknya nggak ada ya. Jadi ini kayaknya si Bella ini produknya dia deh, produk garment gitu. Jadi kayaknya dia ini produksi sendiri, makanya harganya murah dan sepertinya tidak ada toko pesaingnya yang signifikan. Kalau gitu kita coba lihat ya. Jadi ini kalau misalkan kalian ambil dari sini harganya murah sih cocok banget. Cuman ya itu tadi kayaknya dia cuman sendiri, dia nggak ada pesaing. Jadi kita nggak bisa second opinion, kita nggak bisa cari toko kedua gitu. Jadi suppliernya cuma satu. Resikonya kalau supplier satu udah saya jelasin tadi ya. Sekarang saya kasih contoh aja untuk yang jenis kedua, kalau produknya hampir sama. Ini hampir sama ya, coba lihat. Kerudungnya hampir sama. Ini supplier pertama di Kabupaten Bandung, yang kedua di Kota Bandung. Produknya adalah Bergo Mariam. Ini hampir sama ini. Kita coba klik ya. Jadi ini jelas dua toko yang berbeda karena satunya di Kabupaten Bandung, satunya di Kota Bandung. Tapi kalau dari segi ongkir ini hampir sama. Atau sama malah. Kita klik dua-duanya. Ini yang satu harganya 16.999, 17.000 sorry. Yang kedua harganya 17.399, berarti beda Rp400. Maka kalau kayak gini, kita untuk supplier pertama ambil di toko yang paling murah ya, 16.999. Kita lihat reviewnya langsung, kalau saya sih lihat review langsung. Ada puluhan ribu yang ngasih komen, dengan komen yang 1 bintang itu cuma 15, berarti sebenarnya ini positif sih. Maksudnya dia itu banyak yang suka produk ini. Dan bisa kita lihat dari penilaiannya itu 4,9 dari 5, berarti banyak yang puas. Tapi sebagai antisipasi kita lihat dari yang review
3 ke bawah ya. Jadi review jujur, bintang 3 ke bawah. Oke, jadi reviewnya bahannya bagus. Lumayan bikin gerah. Talinya tidak nyatu ternyata. Yang satu bagus, yang satu ada nodanya. Ya, standar lah ya. Ini review standar sih. Jadi mungkin ada yang cacat produksi dan kawan-kawan. Kemudian masalah bahan yang agak panas. Jadi ini kalau misalkan ambil dari sini ya kita harus jelaskan kalau bahannya agak panas ya, ada harga ada rupa gitu. Kemudian kalau yang si kedua ya, Bergo Mariam yang kedua tadi, harganya lebih mahal 400 perak. Kita lihat juga reviewnya. Nah, ini reviewnya 4,8 dari 5. Yang beli lebih banyak ternyata di sini ya. Karena yang komen udah lebih dari 21.000 sekian. Nah, kita lihat yang review bintang 3-nya. Kayak gimana? Sesuai harga. Jangan berharap bahan ya kan. Kayak gitulah. Ini kalian harus bisa menjelaskan ke konsumen kalau kalian jadi dropship, ambil dropship di sini. Nah, kemudian lagi yang mau saya jelaskan adalah kalau misalkan kita udah fix ya, saya fix ambil barang pertama di toko ini, kerudung Sodik, dan barang kedua ambil di toko Rizky Syifaur Rahman. Sekarang kita lihat produk-produknya, kita kunjungi tokonya dan kita cek apa aja produk yang dia jual. Oke, udah saya klik untuk yang kerudung Sodik. Ternyata yang dia jual Bergo aja ya. Jadi Bergo sama Pashmina. Ada 4 produk aja yang dia jual. Nah, berarti di toko kedua seenggaknya dia juga punya itu. Jadi kalau misalkan nih kita udah fix kan mau jualan si Bergo Mariam yang tadi itu, maka di toko kedua juga harus ada dan memang udah ada ya. Nah, kalau misalkan kita mau cari lagi produk sejenis yang lain biar kita bisa jual juga di toko kita, itu bisa juga kalian lakuin sih. Oke, saya search aja untuk Bergo ya. Bergo. Oke, ternyata dia ada 2 aja ya. Jadi 2 jenis Bergo aja. Saya nggak tahu bedanya apa. Mungkin warnanya. Oh, yang satunya ada renda, yang satunya nggak pakai renda. Kalau yang di sini nggak pakai renda semua. Berarti yang bisa kita jual ya kalau misalkan kita ambil dari dua supplier ini ya, cuman yang ini aja, yang Bergo Mariam itu yang tanpa renda. Gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian lagi, kalau untuk pemesanan, ini contoh ya saya udah masukin ke pemesanan. Jadi kita tinggal klik aja ya, lemon misalkan. Terus kita klik beli sekarang. Dah, masuk di sini. Kalian bisa masukin voucher Shopee. Jadi ini untuk gratis ongkir. Nih ya, lihat ya. Potongan hingga 40.000 minimal belanja 50.000. Berarti ada diskon ongkir nih yang lumayan banyak. Lumayan gitu. Dan seterusnya. Nah, terus kita klik check out. Kita tinggal pilih waktu pengirimannya. Ini saya iseng tadi masukin alamatnya ke Bali ya. Ke Bali itu ongkirnya 32.000. Nah, kalau di toko kedua, coba ya kita cek ya. Berapa ongkirnya? Kalau yang ini dari Kabupaten Bandung, kalau yang tadi pertama dari Kota Bandung ya. Coba kita cek beli. Sama ya. Jadi ongkirnya sama nih, pastikan nih. Nah, ongkirnya sama. Nah, berarti ini bisa jadi alternatif untuk dropship. Kita bisa pakai dua toko ini secara bergantian gitu. Nah, kemudian kalau untuk dropship itu nanti ada pilihan di sini. Kalau kita udah buat pesanan gitu ya, ada pilihan di sini ada tulisannya dropship. Kalian centang aja tulisan dropship itu dan di situ kita bisa masukkan di kolom setelahnya itu ada nama toko dan nomor HP. Nah, itu yang dimasukkan adalah nama toko kita dan nomor HP toko kita gitu. Jadi kalau itu yang dipilih, maka konsumen akan dapat itu di paketnya itu bukan nama toko dari supplier kita, tapi yang keluar adalah nama toko kita sendiri dan nomor HP kita sendiri. Tapi yang ngirim barang si supplier. Itulah kira-kira namanya dropship. Oke, segitu dulu tutorialnya udah panjang ini hampir 20 menit. See you next time. Bye. Kalau ada pertanyaan silahkan ya langsung tanya ya di kolom komen.